Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia, NIM 12011213138, kelas 3C Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku karya Dr. Anus Nuhardi yang berjudul Membaca Cepat dan Efektif dalam Pembelajaran Membaca yang dipimpin oleh dosen pengampu Dr. Anda Murni, MPD. Membaca adalah sebuah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks artinya dalam proses membaca terlibat faktor internal, yaitu EQ, sikap, bakat, motivasi, dan tujuan dari membaca itu. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu bisa dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan, latar belakang sosial, kebiasaan, tradisi membaca, dan sebagainya. Membaca efektif adalah jenis bacaan yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan aspek pemahaman terhadap apa yang dibaca. Yang pertama, kecepatan membaca dapat ditingkatkan. Dengan mengetahui metode dan teknik mengembangkan kecepatan membaca, kemudian diikuti dengan latihan intensif, dan membiasakan diri dengan membaca cepat. Yang kedua, hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Membaca cepat artinya membaca dengan mengutamakan kecepatan, dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya, pemahaman itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Yang ketiga, mengukur kecepatan membaca. Cara yang rumit tetapi tepat dalam mengukur kecepatan membaca yaitu: pertama, tandailah di mana mulai kita membaca. Yang kedua, bacalah teks tersebut yang kecepatannya menurut kita memadai. Yang ketiga, tandailah akhir dari tempat kita membaca. Usahakan mencari kata yang 1000 sampai 1500 kata saja. Yang keempat, catat waktu saat kita mulai membaca. Yang kelima, catat waktu berakhirnya membaca. Yang keenam, hitung berapa waktu yang kita perlukan. Yang ketujuh, hitung jumlah kata dalam teks yang dibaca. 8, kalikan jumlah kata dengan bilangan 60. Terakhir, bagi jumlah hasil perkalian yang tadi dengan jumlah waktu yang diperlukan. Maka jumlahnya adalah kata per menit. Yang keempat, kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca. Pertama, meningkatkan kemampuan membaca 2-3 kali lipat. Kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Yang ketiga, meluaskan jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. Pertama, metode kosakata, yaitu metode yang mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Makin banyak pembendaharaan kata seseorang, maka semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Namun, metode ini jarang dipakai oleh orang, sebab pembendaharaan kata yang besar tidak menjamin kecepatan membaca seseorang. Kedua, metode motivasi atau minat. Caranya itu dengan memotivasi para pemula dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik, sehingga tumbuh minat dalam dirinya untuk membaca. 3. Metode bantuan alat. Gerak mata dibantu oleh alat yang kita gunakan. Metode ini memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Terjadi peningkatan membaca yang memadai. Akan tetapi, pada akhirnya diketahui efek negatifnya, yaitu ketergantungan terhadap alat yang digunakan dalam membaca. Begitu alat hilang, maka kecepatan membaca kembali seperti semula. Yang keempat, metode gerak mata. Metode ini adalah metode yang paling banyak dipakai dan digunakan oleh orang pada saat ini, baik saat pembelajaran membaca, permulaan, atau siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Pokok pemikiran yang melandasi metode ini ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, maka semakin besar pula kemampuan membacanya. Ada pula kebiasaan yang menghambat gerak mata. Yang pertama, pengulangan atau regresi. Maksudnya melihat kembali kata-kata, frase-frase yang telah dilihat berhubungan dengan kurang dipahaminya makna atau konteksnya. Yang kedua, keterpakuan atau berhenti sejenak, yaitu berhenti sejenak atau berpusat pada suatu kata atau pada frase tertentu yang barangkali sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, berhenti lama pada awal baris atau kalimat. Yang keempat, salah meletakkan pandangan mata. Yang kelima, fiksasi atau durasi. Mengembangkan kecepatan membaca melalui gerak mata. Yang pertama yaitu meningkatkan jangkauan jarak pandang membaca. Yang kedua, membaca unit pikiran. Ketiga, membaca kecepatan lebih dari 5.000 kata per menit. Pun macam-macam gerak mata pada saat membaca cepat. Yang pertama, horizontal. Yang kedua, vertikal. Dan yang ketiga, spiral. Pula tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama, tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Tipe pembaca gerak. Ketiga, membaca sambil tiduran. Yang keempat, tipe membaca yang tidak berkonsentrasi.
Ada dua macam tujuan membaca cepat. Yang pertama itu skimming atau tujuan untuk mencari suatu informasi. Membaca skimming adalah terbang pada halaman demi halaman buku. Maksudnya menyapu halaman buku dengan cepat untuk menemukan sesuatu yang dicari. Adapun teknik-teknik dalam membaca skimming. Pertama, bertanya dulu apa yang akan dicari atau yang diinginkan dalam buku tersebut. Yang kedua, membaca bantuan daftar isi dan kata pengantar. Yang ketiga, dengan penuh perhatian, coba telusuri dengan kecepatan tinggi setiap baris yang ada. Yang keempat, berhentilah ketika merasa menemukan pada kalimat atau judul yang menunjukkan apa yang sedang kita cari. Yang kelima, bacalah dengan kecepatan normal dan pahami apa yang sedang kita cari. Selanjutnya itu adalah scanning, yaitu ingin mengetahui keseluruhan buku secara cepat dan menyeluruh. Adapun teknik-teknik membaca scanning yaitu: yang pertama, lihat daftar isi dan kata pengantar secara sekilas. Yang kedua, telaah secara singkat latar belakang penulisan buku. Yang ketiga, baca pendahuluan secara singkat. Yang keempat, cari pada daftar isi bab-bab yang penting. Kemudian, bacalah beberapa kalimat yang dirasa penting. Yang kelima, baca bagian simpulan. 6. Lihat secara sekilas adakah daftar pustaka, daftar indeks, atau appendix. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kedua, kemampuan berbahasa atau berkomunikasi secara lisan. Ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan teknik membaca yaitu: pertama, pengetahuan tentang aspek-aspek keterampilan membaca. Dibagi menjadi keterampilan mengenali kata, keterampilan mengenali tanda baca, keterampilan memahami makna tersurat, keterampilan membaca kritis, dan kemampuan membaca kreatif. Kedua, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang pertama, kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Yang kedua, kemampuan membaca dengan teknik skimming. Ketiga, kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Yang ketiga, pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Pertama itu SQ3R, yaitu survei, question, read, cite, dan review. Survei yaitu mengenal keseluruhan anatomi buku. Question yaitu sejumlah pertanyaan yang disusun tentang hal-hal yang berkaitan dengan buku. Tiga itu ada read, yaitu baca keseluruhan isi buku secara teliti. Yang keempat yaitu ada recite, yaitu menceritakan kembali apa yang telah kita baca. Dan terakhir ada review, yaitu lihat kembali keseluruhan dari isi buku tersebut. QRS, itu preview, question, read, dan sound. Ketiga yaitu PQ3R, prepare, question, read, recite, dan review. Prepare yaitu melihat sekilas terhadap keseluruhan dari isi buku. Adapun tujuan dari membaca yaitu: pertama yaitu mendapat alat tertentu, yaitu membaca untuk memperoleh sesuatu yang bersifat praktis. Kedua, mendapatkan hasil yang berupa prestis. Tiga, memperkuat nilai-nilai pribadi dan keyakinan. Yang keempat, mengganti pengalaman estetik yang sudah usang. Kelima, menghindarkan diri dari kesulitan, ketakutan, atau suatu penyakit tertentu. Yaitu jenjang kemampuan membaca dan tingkat membaca kritis. Tingkat kritis meliputi kemampuan membaca. Pertama, menginterpretasikan secara kritis. Kedua, menganalisis secara kritis. Ketiga, mengorganisasi secara kritis. Empat, menilai secara kritis. Dan yang kelima, menilai konsep secara kritis. Secara singkat, jenjang kemampuan membaca itu meliputi: yang pertama, kemampuan membaca literal, yaitu kemampuan mengenal dan menyatakan kembali unsur-unsur tersurat yang ada dalam bacaan. Kedua, kemampuan membaca kritis, yaitu kemampuan pembaca mengolah bacaan secara kritis. Dan yang ketiga itu kemampuan membaca kreatif, itu kemampuan pembaca secara kreatif menerapkan dan menghubungkan hasil membacanya dengan konteks kehidupan secara luas. Maksud utama dari kegiatan membaca ini yaitu: pertama yaitu tujuan behavioral, itu disebut juga dengan tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Biasanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan memahami makna kata, keterampilan-keterampilan studi, dan pemahaman. Yang kedua yaitu tujuan ekspansif atau tujuan terbuka, terkandung dalam kegiatan-kegiatan membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini penjelasan saya terhadap buku karya Dr. Anus Nur Hadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.